Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pengajian Kitab Safinah pada hari ini, yaitu berkaitan dengan wa yahrumu 'alal junubi, dan haram atas orang yang junub. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu, dan haram 'alal junubi, atas orang yang dalam kondisi junub. Apa sitatu asya'a, 6 beberapa perkara. As-sholatu, yang pertama salat. Jadi orang yang dalam kondisi junub, yaitu berhadas besar, kalian keluar mani umpamanya dalam mimpi sampai mengeluarkan mani malam hari, maka paginya dalam kondisi junub, maka ada 6 perkara yang diharamkan. Yang pertama salat. Jadi kalian tidak boleh dalam kondisi junub langsung melaksanakan sholat subuh, tetapi wajib terlebih dahulu untuk mandi besar untuk mensucikan hadas besar. Jadi bukan malah kalian dapat pahala melaksanakan sholat, tetapi malah dapat dosa kalau dalam kondisi junub. Karena orang yang sholat itu harus dalam kondisi suci, baik suci dari najis maupun suci dari hadas. Kemudian wat tawafu, dan yang kedua tawaf. Tawaf pun harus dalam kondisi suci dari hadas besar. Tidak boleh dalam kondisi junub tiba-tiba tawaf, maka hukumnya haram, berdosa. Kalau pertemuan sebelumnya dijelaskan tentang haramnya orang yang batal wudunya tawaf, maka sekarang orang yang tawaf pun harus dalam kondisi suci dari hadas besar. Artinya kalau orang yang dalam kondisi junub itu dia tawaf, maka dosa. Ini artinya bahwa tawaf itu disyaratkan harus dalam kondisi suci, baik suci dari hadas kecil maupun suci dari hadas besar. Jadi kalau tawaf itu kalian harus suci. Kalau hadas kecil berarti wudu dulu. Kalau hadas besar berarti mandi terlebih dahulu. Karena hukumnya haram kalau melaksanakan tawaf dalam kondisi junub. Tawaf apapun, baik itu tawaf sunnah maupun tawaf termasuk rukun umroh maupun rukun haji atau tawaf ifadah, ya, semuanya harus dalam kondisi suci. Kemudian yang ketiga wa massul mushafi, dan menyentuh mushaf itu juga haram dalam kondisi kalian junub atau hadas besar. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an, ya, karena bangun kesiangan dalam kondisi junub, belum sempat mandi, terus kalian harus setoran Quran, tiba-tiba langsung memegang Al-Quran, maka haram, dosa. Kalian harus mandi terlebih dahulu, biarin dimarahin guru juga nggak apa-apa kalau terlambat umpamanya. Tetapi kalian kan wajib dalam kondisi suci. Jadi nanti kalau terlambat, sampaikan ke guru, Pak, mohon maaf, saya tadi dalam kondisi junub. Jadi harus bersuci, harus mandi terlebih dahulu. Ya, menyentuh mushaf nggak boleh dalam kondisi junub, haram hukumnya. Wa hamluhu, dan membawa mushaf Al-Quran maksudnya, itu juga haram hukumnya. Nempel doang, megang haram. Mindahin, dibawa begini-begini, itu juga haram. Jadi harus dalam kondisi suci. Berarti menyentuh mushaf, membawa mushaf itu harus dalam kondisi suci, baik suci dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Dua-duanya harus suci. Kemudian wal lubsu, dan yang berikutnya diam fil masjidi, di dalam masjid. Yang termasuk diharamkan dalam kondisi orang berjunub itu diam di dalam masjid.
Ya, nggak boleh. Kalau kondisinya masih junub, tiba-tiba masuk masjid, kalian ingin sholat berjamaah, tidak boleh. Hukumnya haram. Berarti harus mandi terlebih dahulu. Kemudian wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Itu juga haram. Membaca Al-Qur'an. Masih junub, baca Al-Qur'an nggak boleh. Memegang mushaf tidak boleh, membawa mushaf tidak boleh. Membaca Quran juga tidak boleh. Artinya membaca Quran yang hafal atau membaca Quran membuka mushaf itu haram. Umpamanya kalian udah hafal surat An-Nas, dalam kondisi junub kalian baca surat An-Nas, maka hukumnya haram, dosa. Jadi kalau belum mandi, belum bersuci, jangan dulu baca Quran, karena hukumnya haram. Paham? Kemudian yang berikutnya, nah itu hal-hal yang diharamkan bagi orang yang dalam kondisi junub. Jadi ada 6. Yang pertama haram sholat, yang kedua haram tawaf, yang ketiga haram menyentuh mushaf, yang keempat haram membawa mushaf, yang kelima haram berdiam di dalam masjid, yang keenam haram membaca Al-Quran. Paham ya? Nah itu kalian perhatikan ya, dipegang ketentuan ini. Jangan berani kalian melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan di dalam syariat Islam. Ya, terus kita lanjutkan, wayah rumu, dan haram bil haidi, disebabkan haid, apa asyratu asya'a, 5 perkara. Nah sekarang kita membahas tentang hal-hal yang diharamkan disebabkan haid. Wayah rumu, dan haram bil haidi, disebabkan haid, apa asyratu asya'a, 10 perkara. Kamu mana? Kamu nggak punya pulpen? Wajib punya, cari. Kamu nanti baca satu-satu nih. Baca satu-satu. Oke, kita kosong. Kalau kamu mendengarkan lupa, nanti kamu saya tes nggak bisa. Ya, pulpen dan kitab wajib punya. Wayah rumu, dan haram bil haidi, disebabkan haid, apa asyratu asya'a, 10 perkara. Nah sekarang ini khusus untuk wanita. Ada 10 perkara yang diharamkan dalam kondisi wanita sedang haid. Kenapa kok diajarkan buat kalian? Supaya kalian sebagai calon suami tahu ilmunya, nanti kasih tahu keluarga kalian atau nanti ketika kalian sudah berumah tangga. Ada 10 hal yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid. Apa saja 10 hal itu? As-sholatu, yang pertama sholat. Sama berarti seperti tadi yang dalam kondisi junub. Wat tawafu, dan tawaf. Jadi kalau dalam kondisi haid wanita itu haram hukumnya melakukan tawaf. Jadi tidak ikut tawaf kalau umpamanya sedang umroh atau sedang haji dalam kondisi haid. Wa masul mushafi, dan menyentuh mushaf, termasuk menyentuh mushaf itu hukumnya haram bagi orang yang sedang haid. Wa hamluhu, dan membawa mushaf, ditenteng-tenteng tuh, pegang-pegang sama dia, dibawa kemana-mana, nggak boleh. Mentang-mentang sedang dia ikut program tahfidz. Ingat ketentuannya, dalam kondisi haid tidak boleh membawa mushaf. Kemudian wal lubsu, dan diam fil masjid, di dalam masjid. Diam di masjid gak boleh bagi wanita yang haid. Wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an, termasuk membaca Al-Qur'an. Jadi libur. Jadi wanita yang sedang haid itu banyak liburnya. Enggak baca Quran, enggak sholat. Was-saumu, dan berpuasa, termasuk nih bulan Ramadan, umpamanya sedang haid, tiba-tiba datang bulan, ya libur puasanya, tidak boleh berpuasa. Kalau maksain berpuasa boleh nggak? Haram, dosa hukum. Jadi ini
kemudahan dari Allah untuk para wanita yang sedang haid, sehingga dia tidak boleh untuk berpuasa, tetapi dia nanti wajib untuk mengqadha puasa. Kalau sholat tidak harus diqadha, cuma kalau puasa harus mengqadha nanti di hari-hari yang lain. Kemudian wattolaku, dan ditolak atau ditalak atau dicerai. Jadi dalam kondisi wanita sedang haid itu haram hukumnya dicerai. Jadi suami kalau menjatuhkan cerai bagi istrinya itu jangan dalam kondisi haid, karena hukumnya harus dalam kondisi sedang suci dan belum berwudu. Ya, paham? Kemudian yang termasuk diharamkan bagi wanita yang haid, wal mururu, dan lewat fil masjid, di masjid. Fil masjid, di masjid. In khafat, jika khawatir atau takut siapa perempuan, talwisahu, akan melumuri masjid dengan darah. Talwisahu, akan melumuri masjid dengan darah. Jadi termasuk yang dilarang bagi wanita haid itu lewat. Diam di masjid dilarang, lewat di masjid juga dilarang. Kecuali orang yang junub. Tadi yang junub itu hanya dilarang diam di masjid. Tapi kalau lewat doang nggak apa-apa. Catatannya jangan sampai berhenti. Lewat, kalau bagi yang junub boleh. Tapi diam di masjid haram. Nah, kalau yang wanita haid diam di masjid haram, lewat pun haram. Kalau memang khawatir darahnya mengotori masjid, pada netes. Iya. Kalau khawatir darahnya netes ke masjid, kan najis itu. Jadi mengotori masjid. Kan masjid tempat yang suci untuk ibadah, tidak boleh ada najisnya. Kemudian wal istimta'u, dan bersenang-senang antara suami istri, ya. Wal istimta'u, dan bersenang-senang antara suami istri, bima, dengan apa-apa. Bima, dengan apa-apa, baina surrati, di antara pusar, warrukbati, dan lutut. Paham? Wal istimta'u, dan bersenang-senang antara suami dan istri, bima, dengan apa-apa, baina surrati, antara pusar, warrukbati, dan lutut. Maksudnya kalau dalam kondisi haid, suami istri tidak boleh bersenang-senang antara pusar dan lutut. Paham ya? Nah, itu berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan bagi wanita yang dalam kondisi haid. Ada 10 perkara. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh mushaf, yang keempat membawa mushaf, yang kelima diam di masjid, yang keenam membaca Al-Quran, yang ketujuh berpuasa, yang kedelapan dicerai, yang kesembilan lewat di dalam masjid jika khawatir melumuri masjid dengan darah, dan yang ke-10 bersenang-senang di antara pusar dan lutut antara suami istri. Nah, itu yang bisa saya bacakan pada pertemuan kali ini. Tinggal kalian baca satu-satu ke depan. Persiapan 10 menit. Satu-satu. Ya, saya absen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.